morning, everyone. How are you today? I hope you are always healthy and keep spirits. Before I teach you, you must listen carefully and prepare your English book, your notebook, and your stationery. Happy learning! Today, I'll teach you about analytical exposition text. What is the meaning of analytical exposition text? Do you know it? Definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition text adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. The function of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is carried by developing an argument to support it. Jadi, fungsi dari analytical exposition text adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting dan untuk menganalisis topik yang tesis atau pendapatnya itu benar dengan mengembangkan argumen sebagai pendukungnya. Next, generic structure of analytical exposition text. For the first is thesis. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Yang pertama adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulisnya. The second is arguments. Arguments is explaining the arguments to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each arguments must be supported by evidence and explanation. Yang kedua adalah argumen. Menjelaskan argumen adalah untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasannya. And the last is reiteration. Reiteration is restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. Yang terakhir adalah reiteration, yaitu untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Kita dapat menggunakan frase berikut untuk membuat kesimpulan dalam reiteration. From the fact above, yang artinya itu, dari fakta di atas adalah I personally believe, yang artinya itu, saya pribadi percaya. Therefore, my conclusion is, yang artinya, oleh karena itu, kesimpulan saya adalah in conclusion, yang artinya, dalam kesimpulan, kata yang sudah Miss Tanda sebutkan, salah satunya bisa kalian gunakan dalam teks eksposisi yang akan kalian buat. And the next is the characteristic or language feature of analytical exposition text. First, using relational process, yaitu menggunakan proses yang relasional. The second is using internal conjunction, yaitu kata hubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Contohnya, beside, in addition, further, but, meanwhile, on the other hand, second, then, next, consequent, as a result, so, the result. The third is using simple present. Penulisan analytical exposition text biasanya menggunakan simple present tense. And the next is word that express writer's feeling or idea, yaitu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan dari penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, and etc. And the last is using causal conjunction. Yang terakhir adalah menggunakan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya, as a result, because, by, consequently, despite, due to,
for that reason, and etc. Oke, selanjutnya Miss Nanda akan memberikan contoh-contoh dari exposition text. Silahkan disimak dan diperhatikan, oke? Okay, that's all for me. Thanks for